Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Jihao, Mar, Crow berteriak melengking sambil menggetarkan bulu emas di sayapnya untuk mengiris udara terbuka, membiarkan dirinya terbang dengan kecepatan yang menakutkan di langit. Terbang adalah naluri burung. Gagak emas bisa menggabungkan tubuh mereka dengan sinar matahari untuk terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan kekuatan matahari. Mar, Crow berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, meluncur di udara. Prajurit non-manusia dari segala arah bahkan tidak bisa menangkap jejak Tuan Gagak dengan mata mereka, belum lagi mengejar Tuan Gagak dan Jihao, yang digendong di punggungnya. Banyak prajurit non-manusia menarik busur panjang mereka terbuka dan melepaskan anak panah, tetapi tidak ada satu pun panah yang bisa terbang secepat Tuan Gagak. Beberapa prajurit non-manusia melemparkan tombak, dengan semua kekuatan mereka. Tombak-tombak itu berteriak di udara, tetapi ditinggalkan jauh di belakang oleh Mar. Crow, beberapa bangsawan klan Yu mengaktifkan kekuatan khusus mereka dengan marah, melemparkan semua jenis sihir ke arah Jihao. Aliran kekuatan yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti badai, tetapi Mar. Crow dengan gesit bergerak di antara aliran kekuatan itu tanpa membiarkan satu bulu pun terluka. Jihao berdiri di punggung Tuan Crow, sepertinya membentuk kesatuan dengan Tuan Crow. Dengan kecepatan kilat Tuan Crow, Jihao tidak perlu melakukan apa-apa selain memegang tombak 9 mataharinya miring. Setiap kali Mar. Crow terbang melewati musuh, tombak akan mengiris tubuh musuh. Tidak peduli bangsawan klan Yu dengan baju besi lembut yang indah, prajurit klan Jia dengan baju besi lengkap yang berat atau makhluk kuat kelas atas jenis gelap, dengan kecepatan luar biasa Tuan Gagak yang dikombinasikan dengan ketajaman destruktif tombak 9 matahari, Jihao telah menyebabkan efek yang menakutkan. Dimanapun seberkas cahaya keemasan menyilaukan, bagian tubuh yang patah akan jatuh dari langit. Kepala, lengan, kaki, organ dalam, dan aliran darah jatuh ke tanah seperti hujan merah darah. Tetapi sebelum hujan darah bisa mendarat di tanah, api keemasan liar akan membakarnya menjadi asap. Hanya melalui sedikit goresan yang ditinggalkan di kulit oleh tombak 9 matahari, esensi api matahari dapat mengebor tubuh, lalu membakar seluruh tubuh. Tubuh makhluk non-manusia ini menjadi bahan bakar bagi esensi api matahari. Sejumlah besar obor berbentuk manusia muncul di langit. Api matahari esensi yang merajalela menerangi seluruh langit, seolah-olah ribuan matahari berbentuk manusia telah bersinar secara bersamaan. Lolongan dan jeritan melengking bergema di seluruh area. Banyak makhluk non-manusia yang ketakutan, tidak berani terburu-buru. Mereka menatap Jihao dan Tuan Gagak dengan linglung, yang dengan cepat melayang di seluruh langit. Ini bukan perkelahian, ini pembantaian. Pembantaian non-manusia. Prajurit non-manusia yang relatif lebih lemah tidak dapat menyentuh Jihao, dan bahkan tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Yang relatif lebih kuat juga tidak dapat mencapai kecepatan Tuan Gagak yang sangat tinggi. Sebaliknya, mereka hanya bisa melihat Jihao membunuh mereka. Prajurit non-manusia yang menguasai sihir kecepatan telah menyusul Mar. Crow dengan beberapa upaya. Mereka mengikuti Jihao untuk melancarkan serangan. Namun demikian, baju besi dan perisai mereka tidak dapat menghalangi kepala tajam tombak 9 matahari, dan dengan ayunan biara tangan Jihao, para prajurit non-manusia ini terluka parah dan dipaksa mundur, di tengah pertumpahan darah besar-besaran. Beberapa prajurit non-manusia yang bisa terbang dengan kecepatan sangat tinggi dan memiliki harta sihir pertahanan yang kuat untuk menangkis diri mereka sendiri telah mengepung Jihao. Mereka menggeram marah sambil terus melancarkan serangan. Ketika tombak 9 matahari menyapu, mereka selalu bisa memblokirnya 3 hingga 5 kali dengan harta sihir mereka yang kuat. Tombak 9 matahari meninggalkan luka yang dalam pada harta pertahanan mereka yang kuat sebelum menghancurkannya. Para prajurit ini memuntahkan darah, tetapi masih berhasil melindungi diri dari 9 tombak matahari, dan berhasil benar-benar menyerang Jihao. Namun demikian, serangan mereka tidak efektif, sama sekali tidak efektif. Saat aliran cahaya redup berkilau di kulit Jihao, semua serangan yang diluncurkan oleh prajurit non-manusia ini anehnya mendarat di tubuh mereka sendiri atau rekan satu tim mereka.
Seorang prajurit klan Jia dengan palu besar menghancurkan palu dengan keras di kepala Ji Hao. Tapi selanjutnya, palu itu terbang keluar dari udara tepat di depan wajahnya dan menabrak kepalanya dan menjatuhkannya. Mar, Crow mengeluarkan raungan bergema sambil mengulurkan cakarnya dengan cepat, meninggalkan seberkas cahaya berapi-api di udara. Kepala prajurit klan Jia ini segera dipotong. Prajurit klan Jia lainnya meretas pedang panjangnya di punggung Ji Hao dengan seluruh kekuatannya. Pedang panjang itu bersinar dengan cahaya yang menusuk mata sementara simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi aliran cahaya yang hampir nyata di ujung pedang. Aliran cahaya menghilang, dan pada saat berikutnya, seorang prajurit gelap yang kuat di belakang prajurit klan Jia, yang baru saja mengeluarkan tombak yang bersinar untuk menyerang Ji Hao secara diam-diam dipenggal oleh pedang panjang dengan aliran bercahaya di atasnya. Pedang itu tiba-tiba keluar dari belakang prajurit yang tipe gelap ini. Prajurit jenis gelap tingkat ilahi magus ini mati tepat di tempat dalam kebingungan. Dia bahkan tidak tahu apa yang baru saja terjadi sebelum dia meninggal. Ada prajurit klan Jia lainnya, yang memiliki 3 pasang sayap logam di punggungnya dan busur rendah. Dengan 3 pasang sayap logam, prajurit klan Jia ini terbang secepat Tuan Gagak. Di udara setinggi sekitar 300 meter dari kepala Ji Hao, dia menarik busur terbuka dan dalam 1 detik, 300 panah pemecah cangkang yang dibuat khusus dengan simbol mantra berteriak ke setiap sudut tubuh Ji Hao. Cahaya redup berkilauan, dan begitu 300 panah mendekati Ji Hao, mereka semua menghilang. Apa yang terjadi selanjutnya adalah lolongan melengking. Setelah itu, prajurit klan Jia dengan sayap dan busur dipukul oleh 300 anak panah yang meluncur dari segala arah. Satu persatu, panah itu menembus tubuhnya dan mengubahnya menjadi wajan. Sebelum prajurit klan Jia ini bisa mundur dan menyembuhkan dirinya sendiri, Tuan Gagak sudah bangkit. Sepasang ular api ajaib berlari keluar dari lengan baju Ji Hao sambil menyemprotkan nyala api yang menderu. Mereka mengebor langsung ke tubuh prajurit klan Jia yang terluka itu, lalu membuka mulut mereka dan mengisap. Darah roh prajurit klan Jia ini, yang mengandung kekuatan hidupnya yang kuat, dilahap oleh sepasang ular api ajaib ini dengan rakus. Saat prajurit ini menggerakkan otot-ototnya di sekitar sepasang ular, mencoba menghancurkan kedua ular itu langsung sampai mati, Ji Hao telah mengeluarkan kotak pedang keos dan melepaskan aliran cahaya pedang abu-abu, meledakkan kepalanya. Sepasang ular api dengan senang hati terengah-engah, lalu menguras setiap tetes darah roh prajurit klan Jia ini. Tiba-tiba, sepasang ular seperti cacing tanah ini memperluas tubuh mereka menjadi 100 meter. Dengan bersemangat menyemprotkan gelombang asap dan api beracun, kemudian kedua bayi ini dengan gembira menggeliat kembali ke lengan baju Ji Hao, diam-diam menyembunyikan diri. Makhluk non-manusia yang kuat jatuh dari langit satu demi satu. Satu-satunya puluhan prajurit non-manusia yang mampu mengejar Tuan Gagak dibunuh oleh Ji Hao dan Tuan Gagak secara bergandengan tangan dalam rentang 10 napas. Kekuatan spiritual Ji Hao dikonsumsi oleh cermin ilahi Pansi. Dia terengah-engah, lalu mengambil segenggam tarikan sihir dan melemparkan ke mulutnya sendiri. Segera, dia kembali ke kondisi puncak. Terawat terbahak-bahak, Ji Hao berdiri tegak di punggung Tuan Crow, mengangkat tongkat moho dengan tangan kirinya dan tombak 9 matahari dengan tangan kanannya dan menggeram bergema ke arah langit. Aku, Liao Ji Hao dari umat manusia, di sini, siapa yang bisa membunuhku? Mar, Crow berteriak keras dan kuat sambil berkedip ke lebih dari 100 mil jauhnya, meninggalkan aliran cahaya di langit. Dia dengan mudah mematahkan pengepungan, yang dibentuk dengan tergesa-gesa dan kasar oleh sekelompok prajurit non-manusia. Dari jauh, sebuah suara marah datang, hentikan dia. Tangkap dia hidup-hidup, atau bunuh dia. Jika dia melarikan diri, Anda hal-hal yang tidak berguna, dan keluarga Anda yang tidak berguna, kamu akan kehilangan segalanya. Suara drum pertempuran yang dalam namun bergema datang dari kejauhan sementara awan asap tebal naik di depan. 12 gunung terapung yang menjulang tinggi membentuk cahaya lurus di depan Ji Hao. Sebelum garis pegunungan terapung, 12 formasi pertempuran berbentuk persegi masing-masing dibentuk oleh 10.000 prajurit, mengambang di langit dan menghalangi jalan Ji Hao. Udara bergetar hebat sementara gravitasi di udara tiba-tiba terangkat. Mar, Crow melolong dan diseret ke tanah, tanpa bisa melawan. Pasukan non-manusia, yang baru saja dihancurkan oleh Ji Hao dan Tuan Crow,
sebagian besar ditempatkan di dekat kota Liangzhou, dan merupakan pasukan swasta milik keluarga besar non-manusia. Di bawah perintah darurat yang diberikan oleh 12 kaisar, pasukan ini dipanggil dan datang untuk menghentikan Ji Hao dengan tergesa-gesa. Pasukan keluarga ini tidak dapat bekerja sama dengan baik satu sama lain, mereka juga tidak memiliki penempatan terpadu. Ditambah dengan fakta bahwa beberapa kekuatan keluarga relatif lebih lemah sementara beberapa relatif lebih kuat, Ji Hao telah memukuli mereka semua. Tetapi saat ini, 12 gunung terapung berada di depan Ji Hao bersama dengan 12 formasi pertempuran persegi di depan pegunungan ini. Rupanya, ini adalah pasukan reguler non-manusia, dan itu juga pasukan elit. Menara ilahi di pegunungan terapung itu sudah diaktifkan ketika Ji Hao masih lebih dari 10 mil jauhnya. Gravitasi di dalam area radius 10.000 mil dinaikkan segera dan sebagian besar. Bahkan dengan kekuatan Mar Crow, dia tidak bisa terbang lagi, dan hanya bisa mengepakkan sayapnya dengan cepat sambil meluncur lurus ke tanah dari ketinggian. Bercakap keras, Tuan Gagak dengan cepat mengecilkan tubuhnya dan naik ke bahu Ji Hao. Ji Hao jatuh ke tanah seperti bintang jatuh, lalu mendarat dengan keras di tanah dengan sepasang kakinya. Tanah bergetar intens, saat Ji Hao menciptakan penyok besar radius 300 meter di tanah. Tempat dia mendarat adalah ladang bunga yang subur, dipenuhi dengan semua jenis tumbuhan dan bunga langka. Gelombang mengejutkan yang kuat menyebar ke segala arah, mencabik-cabik semua bunga. Suara bernada tinggi datang dari kejauhan, setelah itu, 5 hingga 6 mil jauhnya dari ladang bunga, dan dari atap sebuah kastil kecil, seorang pria tua klan Xiu yang gemuk dengan marah melambaikan kedua tangannya sambil berteriak. Saya memprotes. Tidak ada yang berhak menyerang properti pribadi saya. Keluar dari wilayahku. Jika kamu harus bertarung, pergilah bertarung di wilayah tetanggaku. Dari Gunung Terapung, suara yang kuat dan serius datang, di bawah perintah yang diberikan oleh 12 kaisar bersama-sama, berapapun biayanya, kita harus menangkap atau membunuh pria ini, semua biaya akan ditanggung oleh pemerintah dinasti Yu. Ji Hao mengangkat alisnya karena terkejut, dan dengan rasa ingin tahu melirik lelaki tua klan Xiu yang gemuk itu, lalu melihat gunung terapung itu. Jadi untuk pertarungan di wilayah lelaki tua klan Xiu ini, semua barang yang rusak akan dibayar oleh pemerintah dinasti Yu. Pikir Ji Hao, aturan yang bagus, aku menyukainya. Ji Hao terkekeh, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran api keemasan. Mengikuti suara swooshing yang keras, angin kencang naik langsung dari angin, memunculkan serpihan besar api emas, menyebar. Hutan bunga, padang rumput, semua jenis tanaman yang tumbuh subur terbakar dalam sekejap mata, saat api menyebar dengan cepat dengan bantuan angin. Orang tua klan Xiu dengan marah melambaikan tinjunya ke arah Ji Hao, lalu berbalik dan segera melarikan diri. Ji Hao dengan jelas melihat bahwa lelaki tua klan Xiu dan sekelompok orang klan Xiu dikelilingi oleh puluhan klan Jia dan prajurit jenis gelap, sementara mereka dengan cepat melarikan diri dari pintu belakang kastil dengan tunggangan, menuju kota Liangzhou, bahkan tanpa melirik ke belakang. Setelah itu, serangkaian langkah kaki yang keras bisa terdengar dari mana-mana. Kecuali 12 formasi pertempuran yang tinggi di udara, sekelompok besar kavaleri lapis baja berat semuanya mendekati Ji Hao dari segala arah. Prajurit lapis baja berat ini tanpa tergesa-gesa bergerak menuju Ji Hao. Kemanapun mereka lewat, lahan pertanian dengan semua jenis korps, teralis anggur yang tumbuh subur, dan taman yang indah semuanya diinjak-injak berkeping-keping. Tuan tanah non-umat manusia yang berbaris di puluhan kastil berukuran berbeda semuanya mundur bersama keluarga mereka, meninggalkan medan perang secepat yang mereka bisa. Lebih dari 10 menara ilahi secara bertahap muncul dari cakrawala. Menara ilahi yang bersinar indah ini menciptakan medan gaya yang kuat yang diam-diam meredupkan api Ji Hao, membuatnya merasa sulit bernapas. Kekuatan alam di area 10.000 mil di sekitar Ji Hao dengan cepat terkuras, membuat seluruh area ini menjadi kekosongan kekuatan alam. Staf Moho bergetar gelisah. Jelas, hilangnya kekuatan alam yang tiba-tiba membuat marah harta karun yang kuat ini. Di langit, pasukan prajurit klan Jia dengan sayap logam beterbangan, meninggalkan aliran cahaya di udara. Sayap logam mereka ditutupi tebal dengan simbol mantra magis, dan telah melepaskan getaran kekuatan yang kuat.
Ji Hao dengan jelas merasakan bahwa itu tidak lain adalah getaran kekuatan dari simbol mantra ini yang menetralkan efek kekosongan kekuatan alami, memungkinkan prajurit klan Jia ini terbang bebas di langit. Saat ini, situasinya bengkok. Prajurit klan Jia bisa terbang di langit sementara Ji Hao dinonaktifkan untuk bergerak. Suara retak keluar dari tanah lunak sementara tanah mulai menggeliat dan membiarkan benang cahaya hitam redup beriak keluar dari tanah. Segera, benang cahaya hitam ini terjalin menjadi simbol mantra aneh, mengubah tanah bengkak sekeras dan padat seperti besi. Ji Hao mengangkat yang pertama dan menabrak tanah. Tanah bergetar, karena pukulannya ini meninggalkan lubang sedalam 90 meter, ratusan meter di tanah. Ratusan meter jauh ke dalam tanah, tanah seluruhnya berubah menjadi logam oleh formasi sihir yang kuat dari non-manusia. Ji Hao percaya bahwa di dalam area yang luas ini, yang memiliki radius lebih dari 10.000 mil, seluruh bumi telah berubah lebih keras dari logam. Ditambah dengan simbol mantra hitam yang mengganggu itu, Ji Hao tidak akan pernah bisa melarikan diri dari bawah tanah. Kekuatan alam terkuras. Oleh karena itu, Ji Hao tidak bisa melemparkan sihir yang melarikan diri, ruang juga disegel, itu berarti semua jimat sihir teleportasinya sekarang tidak efektif. Di medan gravitasi yang sangat kuat, bahkan Tuan Crow, yang memiliki sepasang sayap yang kuat, tidak bisa terbang, belum lagi Ji Hao sendiri. Langit, tanah, dan bawah tanah semuanya tertutup, benar-benar menutup semua jalan Ji Hao, yang membuatnya tidak memiliki kesempatan untuk lari. Dia harus mengakui bahwa tentara non-humanitas reguler ini jauh lebih kuat daripada pasukan keluarga bangsawan non-umat manusia, setidaknya dalam hal pengepungan. Melihat para prajurit kavaleri yang mendekat dari segala arah, Ji Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kecuali untuk bertarung secara langsung, dia tidak bisa menemukan ide yang lebih baik untuk membebaskan dirinya dari situasi saat ini. Pasukan kavaleri itu berhenti puluhan mil jauhnya dari Ji Hao. Sementara itu, prajurit klan Jia yang melayang di langit juga berhenti sedikit mengepakkan sayap logam mereka sambil diam-diam melayang di langit. Seekor kuda terbang bertanduk tunggal dan bersayap naik ke langit dari puncak gunung terbang, dengan gesit melayang lalu membawa seorang pria klan Yu ke tanah. Dipasang di suara serak bertanduk tunggal, pria klan Yu mengambil beberapa langkah menuju Ji Hao dan berhenti sekitar 1 mil jauhnya dari Ji Hao. Pria ini melirik Ji Hao dari jarak yang begitu jauh dengan matanya yang tegak, yang memiliki kilau berkabut, lalu berkata dengan hambar, "Liao Ji Hao. Seorang bangsawan umat manusia yang baru dipromosikan. Seorang pemuda beruntung yang telah mendapatkan pengakuan Kaisar Sun, mengapa kamu menyelinap ke kota Liangzhou?" Ji Hao menurunkan staf Moho. Kekuatan alam terkuras. Oleh karena itu, staf ini sekarang tidak bisa melepaskan kekuatannya. Mencengkeram tombak 9 matahari dengan kedua tangannya, Ji Hao tersenyum malas dan menjawab, "Saya tidak percaya bahwa Anda belum mengetahui semuanya sekarang. Apakah Anda benar-benar ingin mendengar saya memberitahu Anda tentang tujuan saya? Tapi saya telah berjanji kepada orang lain bahwa saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang beberapa hal tertentu." Pria klan Yu menunjukkan ekspresi yang cukup malu. Dengan beberapa hal tertentu, Ji Hao pasti berarti perdagangan antara Qizan dan dirinya sendiri. Bagi orang-orang klan Yu, hal-hal tersembunyi dapat dianggap tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, selama Ji Hao dan Qizan tutup mulut, pelarian orang-orang keluarga Dia akan menjadi kecelakaan selamanya, bukan kesalahan Qizan. Ji Hao bersedia menepati janjinya. Tentu saja, dia tidak akan mengkhianati Qizan untuk saat ini. Dengan kata lain, siapa yang tahu jika mereka akan membuat lebih banyak kesepakatan di masa depan. Menyerah saja. Pria klan Yu tertawa, lalu dengan bangga mengangkat kepalanya. Menyerah. Menanggapi itu, Ji Hao melompat lurus, berlari ke depan wajah pria itu dengan satu langkah sambil menerjang tombak 9 matahari dengan keras ke arah dadanya. Pria klan Yu mendengus dan mengangkat tangan kirinya. Ji Hao melihat perisai kecil berbentuk bulat gelap seperti glasir di tangan pria itu, dengan mata merah yang hidup berkilau terang di tengahnya. Perisai itu terbang keluar dari telapak tangan pria itu dan berubah menjadi perisai selebar kaki yang berkilauan, menangkis tombak 9 matahari. Dentang, tombak 9 matahari menghantam perisai dengan keras. "Ini adalah harta warisan keluargaku," kata pria itu sambil tersenyum elegan pada Ji Hao. Brengsek, tapi,
Tiba-tiba, penampilan pria itu berubah. Suara ceroboh dan lembut dari pria klan Yu itu tiba-tiba berubah putus asa dan melengking, saat perisai bundar itu bergetar intens sambil melepaskan aliran cahaya yang menyilaukan. Mata merah pada perisai berkilau menyilaukan, tetapi ujung tombak perlahan namun ganas menembus perisai setebal 3 inci, menembus mata merah. Pria klan Yu mulai muntah darah. Dalam kepanikan yang luar biasa, dia melihat perisai bundar, yang mengeluarkan suara mendengung bernada tinggi yang terdengar seperti jeritan kesakitan. Tidak, tidak, tidak. Ini adalah mata Jialu, harta tertinggi yang diwariskan dari keluarga Jialu kami, itu tidak bisa dipatahkan. Itu tak terkalahkan, itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa. Teriak pria itu dengan suara serak, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Seteguk darah diperas keluar dari mulutnya, saat pria klan Yu ini meraih mata Jialu, mengubah tubuhnya menjadi sehelai asap dan menghembuskan udara. Ji Hao menerjang tombak 9 mataharinya ke depan, tetapi bahkan gagal menyentuh kulit pria itu. Kuda terbang bertanduk tunggal itu berteriak sambil menusuk tanduknya ke arah dada Ji Hao. Tanduk itu bahkan meninggalkan sedikit bayangan di udara. Tersesat, Ji Hao mencengkeram tanduk kuda dan melemparkannya ke jarak lebih dari 10 mil. Itu tidak lain adalah hewan bodoh, namun, Ji Hao masih tidak tega membunuhnya begitu saja. Bagaimanapun, itu memang terlihat sangat indah. Pria klan Yu masih muntah darah. Perisai itu dipegang olehnya. Sekarang, itu memiliki lubang kecil di dalamnya, dan lubang itu menggeliat seperti jaringan tubuh. Pria itu kembali ke formasi pertempuran, menatap Ji Hao dengan wajah bengkok sambil mengarahkan jarinya ke Ji Hao, memerintahkan prajuritnya untuk membunuh. Bunuh dia, jangan simpan kekuatan Anda, membunuhnya. Siapapun yang bisa memenggal kepalanya, saya, secara pribadi, akan memberi Anda sebidang tanah di hutan bisikan hitam, ditambahkan dengan 1 miliar koin giok. Prajurit non-manusia yang tak terhitung jumlahnya berteriak kegirangan. Di tanah, orang-orang kavaleri lapis baja berat itu mencambuk tunggangan mereka dan berbaris menuju Ji Hao. Tanah bergemuruh sambil bergetar. Orang-orang kavaleri itu sedikit menekuk tubuh mereka, mengangkat tombak berat sepanjang 9 meter dan 6 kaki secara bersamaan, membentuk hutan tombak saat mereka meluncurkan gelombang serangan yang tangguh ke arah Ji Hao. Tombak mereka diam-diam dibuat oleh pandai besi klan Xiu, dan telah bergetar melawan angin. Ribuan tombak panjang menciptakan sedikit suara dengungan ajaib bersama-sama. Aliran cahaya dingin telah melonjak di sekitar ujung tombak yang berat saat lingkaran simbol mantra padat yang tak terhitung jumlahnya terbang satu demi satu, berputar di sekitar ujung tombak. Dari setiap ujung tombak, aliran cahaya dingin menyilaukan sejauh 3 meter, membentuk segitiga tajam, mengiris udara terbuka. Ji Hao menggeram dalam dan panjang sambil membawa tombak 9 matahari di bahunya, saat dia bergegas menuju pasukan kavaleri bersenjata lengkap yang datang dari selatan. Membusungkan dadanya dan merentangkan tangannya, Ji Hao tertawa terbahak-bahak sambil membiarkan tombak panjang itu menembus dada ini, bahkan tanpa melawan. Para prajurit kavaleri itu berteriak sorak-sorai. Mereka mengunci tubuh Ji Hao dengan ujung tombak mereka dan menyuntikkan kekuatan mereka ke dalamnya. Seiring dengan suara dengungan yang menakutkan, ribuan tombak panjang yang berat melepaskan gelombang sinar cahaya dingin yang menyilaukan, melintas di udara dan mencapai tubuh Ji Hao. Hampir bersamaan, aliran cahaya tajam berbentuk segitiga yang dilepaskan dari ribuan tombak berat menembus tubuh Ji Hao. Aliran cahaya redup melintas di seluruh tubuh Ji Hao, kemudian ribuan aliran cahaya segitiga tajam, yang sangat tajam dan merusak, menghilang tiba-tiba, tanpa meninggalkan jejak. Pada saat berikutnya, pasukan kavaleri datang dari sisi kiri dan kanan Ji Hao berteriak, sementara sekitar 2.000 dari mereka ditusuk tepat di dada oleh ribuan aliran cahaya dingin berbentuk segitiga. Kemudian, aliran cahaya meledak, meledakkan setengah dari tubuh mereka menjadi ribuan potongan. Dengan langkah pertama, lebih dari 4.000 kavaleri non-manusia terluka parah dan jatuh ke tanah. Untungnya, para prajurit ini semua setidaknya berada di tingkat senior, yang berarti mereka semua memiliki kekuatan hidup yang kuat. Mereka meringkuk di tanah, berjuang dan berkedut sementara luka mereka sembuh dengan cepat. Bunuh, bunuh, membunuh. Dari setiap arah, puluhan ribu kavaleri lapis baja bergerak.
Apa yang terjadi barusan sangat mengejutkan mereka, tetapi itu juga merangsang keinginan mereka untuk bertarung. Puluhan ribu prajurit kavaleri menguras tubuh mereka sendiri dan menyuntikkan bahkan sedikit kekuatan terakhir mereka ke dalam tombak mereka. Denang bisa terdengar tanpa akhir sementara ujung tombak puluhan ribu tombak berat mulai berputar secara bersamaan. Aliran cahaya berbentuk segitiga yang tajam dan tampak ganas yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti puluhan ribu duri menyilaukan dari ujung tombak itu. Mengikuti suara hembusan yang tak ada habisnya, aliran cahaya tajam ini merobek udara dan menghantam tubuh Ji Hao dari jarak bermil-mil. Kali ini, aliran cahaya yang dilepaskan oleh setiap tombak sekitar 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Aliran cahaya yang tajam dan menyilaukan melintas selama ini. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan penetrasi yang kuat, tetapi mereka juga berputar dengan cepat, setiap detik, setiap aliran cahaya bisa berputar 100.000 kali. Jika manusia biasa dihantam oleh aliran cahaya yang ganas seperti ini, hanya kekuatan sobek yang dihasilkan oleh pemintalan tinggi yang bisa mencabik-cabik tubuhnya. Aliran cahaya redup lainnya melintas, membuat puluhan ribu aliran cahaya dingin menghilang. Setelah itu, darah memercik keluar dari pasukan kavaleri yang dikepung Ji Hao. Puluhan ribu prajurit kavaleri membuang senjata mereka, menutupi tenggorokan mereka dengan kedua tangan mereka sambil mengerang secara bersamaan. Masing-masing dari mereka tenggorokannya ditembus oleh aliran cahaya dingin. Aliran cahaya yang berputar cepat merobek kulit dan tulang mereka, memotong pembuluh darah mereka yang patah, lalu meledak, menghasilkan suara letupan yang keras. Kepala puluhan ribu kavaleri lapis baja paling elit terbang tinggi ke langit sementara puluhan ribu aliran darah menyembur keluar seperti air mancur. Serangkaian suara mendesis yang keras kemudian terdengar, karena para prajurit non-manusia yang melayang di udara telah terengah-engah karena terkejut sambil melihat Ji Hao tertegun dan ketakutan. Apa ini? Itu adalah puluhan ribu kavaleri elit. Alih-alih tentara biasa, mereka adalah kekuatan yang benar-benar penting, yang bertanggung jawab untuk menjaga area terpenting di kota Liangzhou. Mereka bahkan bisa dihitung sebagai bagian dari kekuatan elit kelas atas dinasti Yu. Namun, begitu banyak dari mereka yang terbunuh oleh serangan mereka sendiri, bahkan sebelum mereka mendekati Ji Hao. Ada yang salah dengan Ji Hao, ada yang sangat salah. Pria klan Yu memegangi mata Ji Alu, dengan aliran darah menggantung dari sudut mulutnya, saat dia menggeram dengan marah. Serangan penuh. Membunuhnya. Saya tidak percaya bahwa dia bisa tanpa henti membuang semua serangan. Tidak ada aturan seperti itu di dunia. Sebelum suaranya memudar, guntur besar yang mengguncang bumi tiba-tiba datang dari belakangnya. 12 petir seperti naga yang bengkok turun dari langit, menghantam 12 gunung terapung yang menjulang tinggi. 12 gunung, yang tertutup rapat formasi sihir pertahanan dan layar cahaya pelindung, segera tertusuk, seolah-olah itu hanya mainan yang terbuat dari kertas. Petir meledak, membuat asap hitam dan api mengembang dari pegunungan terapung setinggi 12.000 meter. Mengikuti suara dengungan yang menggelegar itu, gunung-gunung ini dilumpuhkan dari mengambang dan jatuh dengan keras ke tanah. Seorang pria berjanggut panjang, mengenakan jubah abu-abu panjang dan memegang pedang dengan kedua tangannya, menginjak awan dan melayang. Berkedip di udara, pria ini meraih pria klan Yu. Saat seberkas cahaya pedang yang terang menyilaukan, kepala pria klan Yu ini terputus. Naik, pria berjanggut panjang ini tertawa lalu melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kekuatan hisap yang kuat, menarik Ji Hao ke langit. Setelah itu, dia menjentikkan lengan bajunya dan membawa Ji Hao melintasi udara, bergerak cepat ke ribuan mil jauhnya. Cepat, tak terlukiskan cepat. Bahkan 10 kali, ratusan kali lebih cepat dari Ji Hao ketika dia berubah menjadi sinar matahari keemasan dan melintas di langit. Ribuan, puluhan ribu mil ditempuh dalam satu saat. Dalam rentang napas, dan pada saat Ji Hao bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi, dia sudah dibawa lebih dari 1 juta mil jauhnya dari kota Liangzhou. Samar-samar di depan, mereka bisa melihat kabut melingkar di sungai. Sungai hijau berkelok-kelok di tanah sementara puncak yang indah menunjukkan setengah dari tubuhnya dalam kabut. Pria berjanggut panjang membawa Ji Hao dan bergegas ke kabut. Seketika, kabut itu hilang, berubah menjadi awan putih, melayang di sekitar mereka. Ji Hao hanya merasakan kesejukan yang menyenangkan mengelilingi seluruh tubuhnya.
Roh primordialnya tiba-tiba rileks, dan dia sepertinya merasakan embusan angin dingin bertiup di dadanya, membersihkan semua niat membunuh dan kekerasan di hatinya. Melingkar oleh awan putih, pemandangan di depan matanya mulai berubah menjadi cahaya dan bayangan. Akhirnya, ketika awan menghilang, gunung yang curam dan hijau tumbuh subur muncul di depan Ji Hao. Di sekelilingnya ada pohon cedar pinus yang menjulang tinggi, dan ganoderma yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di batang pohon, melepaskan aroma yang menyegarkan. Awan dan kabut naik dari bebatuan terjal, yang tertutup lubang. Sebuah boa bertanduk tunggal dengan sisik putih telah menggeliat di antara bebatuan. Melihat Ji Hao, boa mengangkat kepalanya dan dengan sopan mengangguk ke arah Ji Hao 3 kali. Seekor harimau raksasa bersayap, yang memiliki sepasang mata seterang kilat, melompat. Melihat Ji Hao, harimau menginjak batu, meraung dalam, lalu dengan mudah menamparkan kepala boa. Tapi tepat setelah itu, harimau itu buru-buru melarikan diri dengan ekornya di antara kakinya. Boa itu tiba-tiba ditampar oleh harimau, dan beberapa saat kemudian, akhirnya, dengan marah mengeluarkan lidahnya yang berbentuk garpu. Ia kemudian meluruskan tubuhnya dan mengejar harimau itu sambil mendesis dengan keras. Pria berjanggut panjang itu menghela nafas, tersenyum mengangguk ke Ji Hao dan berkata, "Maaf tentang itu, saudaraku. Sepasang binatang keberuntungan ini adalah penjaga pintuku. Mereka cukup nakal sejak mereka berdua masih bayi, dan kenakalan itu tidak pernah berubah." Ji Hao memandang pria berjanggut panjang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu dengan kaget. Baru sekarang dia mengetahui bahwa penampilan pria ini tidak berbeda dengan manusia biasa, selain janggutnya yang panjang. Pria ini tidak memiliki otot bengkak, dan tidak ada getaran kekuatan ganas yang dilepaskan darinya. Sepasang mata pria ini juga tidak berkilau dengan cahaya ajaib, sekilas, pria ini tampak seperti manusia biasa. Namun demikian, ketika Ji Hao memindai tubuh pria ini dengan sihir pendeteksi ki khusus yang diajarkan oleh Yu Yu, dia melihat kabut ungu tebal mengelilingi pria ini, dengan 5 kabut putih yang terlihat samar naik dari kepalanya. Mereka mencapai ketinggian hampir 100 meter, kemudian membentuk awan berbentuk jamur. Di atas awan ada 3 teratai emas yang berputar cepat. Bahkan lebih ajaib, seberkas cahaya keemasan samar yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di dalam kabut ungu pelindung yang mengelilingi tubuh pria itu. Seberkas cahaya keemasan dilepaskan langsung dari bagian dalam tubuhnya. Setiap berkas cahaya keemasan panjangnya sekitar 3 meter dan tampak seperti jarum, membuat pria itu terlihat sangat suci dan agung. Kekuatan hadiah alami, yang hampir dipadatkan menjadi materi nyata, tidak hanya dapat mempertahankan pemiliknya, tetapi juga dapat berfungsi sebagai senjata. Berapa banyak kekuatan hadiah alami yang bisa mengembun menjadi cahaya keemasan seperti ini? Ji Hao membuka mulutnya karena terkejut dan berpikir. Kembali ke Evil Dragon Bay, dia membantai makhluk elit non-manusia yang tak terhitung jumlahnya dan memperoleh hadiah besar dari alam. Namun, dengan hadiah alami yang dia peroleh dan bantuan Yu Yu, dia mencapai tidak lebih dari roh primordial, yang bisa keluar dari tubuhnya dan melakukan perjalanan ke 10.000 mil jauhnya secara mandiri. Saat itu, hadiah alami yang diperoleh Ji Hao sudah luar biasa hebat. Tapi dibandingkan dengan pria berjanggut panjang ini, itu hanya jumlah biasanya. Saudara terkasih, maafkan aku karena tidak tahu namamu, kamu. Ji Hao menyipitkan matanya, menatap pria ini dan bertanya. 5 aliran kabut yang naik dari kepala pria itu murni putih. Rupanya, gaya kultivasi pria ini berbeda dengan gaya kultivasi Yu Yu. Selain itu, 3 teratai emas yang berputar di atas awan jamur di atas kepalanya berarti bahwa pria ini berada pada tingkat kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada Ji Hao. Pria ini bukan murid Yu Yu, tetapi dia bisa menjadi murid salah satu dari 2 saudara laki-laki Yu Yu. Saya Guang Cheng, kata pria itu sambil menyeringai memegang tangan Ji Hao, membawa Ji Hao ke tebing hijau yang indah itu. Sebuah gua terletak di bawah tebing, dengan halaman yang dikelilingi oleh pinus dan pohon cedar. Sebuah meja batu dan beberapa kursi batu ditempatkan di halaman, dan sepasang anak laki-laki telah membuat teh yang harum. Guang Cheng, Sifu Kaisar Suanyuan. Aku, Ji Hao, sangat senang bertemu denganmu, saudara Guang Cheng. Ji Hao terkejut, dan buru-buru memberi hormat kepada Guang Cheng. Sifu Kaisar Suanyuan. Guang Cheng berhenti sejenak, lalu menyeringai dan menjawab, itu sudah berlalu,
itu mungkin sudah menghilang dari sejarah non-manusia yang tercatat. Saya tidak berpikir bahwa Anda, adik laki-laki tersayang, benar-benar mengetahuinya. Apakah saudara Po menyebutkannya kepadamu? Ji Hao terkekeh tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Po tidak pernah menyebutkan apapun tentang Guang Cheng kepada Ji Hao. Namun, Guang Cheng terlalu terkenal sehingga Ji Hao tanpa sadar mengucapkan dengan lantang gelar lama Guang Cheng. Pendeta Guang Cheng terkenal di era Kaisar Xuanyuan. Suatu ketika, Kaisar Xuanyuan dan para menterinya datang mengunjungi Guang Cheng di rumahnya, untuk belajar tentang keajaiban keabadian. Dikatakan bahwa pendeta Guang Cheng kemudian mengajarkan sihir rahasia kepada Kaisar Xuanyuan. Setelah itu, Kaisar Xuanyuan menaiki naga dan terbang ke langit. Banyak manusia menyaksikan pemandangan ajaib ini. Namun, Ji Hao telah melihat semua buku sejarah yang dikumpulkan oleh Istana Majus, tetapi gagal menemukan apapun tentang pendeta Guang Cheng. Adapun legenda pendeta Xuanyuan mengunjungi Guang Cheng untuk keajaiban keabadian, itu hanya samar-samar dan singkat. Disebutkan dalam catatan resmi tentang kehidupan sehari-hari Kaisar Xuanyuan. Sejujurnya, umat manusia telah menghancurkan semua catatan yang terkait dengan pendeta Guang Cheng. Sederhananya, Kaisar setelah Kaisar Xuanyuan tidak ingin warga sipil tahu tentang fakta bahwa Kaisar Xuanyuan telah mempelajari sihir dari pendeta Guang Cheng. Kaisar Xuanyuan memiliki status yang sangat tinggi dalam sejarah umat manusia, dikenal sebagai Kaisar Agung. Dalam seluruh sejarah non-umat manusia, hanya dua kaisar yang dapat disebutkan dalam nafas yang sama dengan Kaisar Xuanyuan. Banyak pencapaian besar telah dicapai oleh Kaisar Xuanyuan, terutama bagian ketika dia memimpin aliansi muda umat manusia dan memulai perang jangka panjang melawan tentara Qiyu, akhirnya menghancurkan yang terakhir, membunuh dan menyegel generasi pertama Qiyu. Semua orang tahu tentang ini. Dengan status dan pencapaian Kaisar Xuanyuan, sebagian dari hidupnya sebenarnya, diam-diam disembunyikan oleh para pemimpin manusia kemudian. Ini cukup menarik. Ji Hao mengikuti Guang Cheng untuk meraih di bawah pinus tua. Keduanya saling menyapa, lalu duduk mengelilingi meja batu, saling berhadapan. Guang Cheng mengambil alih teko dari tangan seorang anak laki-laki dan menuangkan secangkir teh berbau menyegarkan untuk Ji Hao. Kemudian, dia tertawa lembut dan berkata, di bawah permintaan Sifu saya telah mengolah diri saya di tempat ini sepanjang tahun, juga mengawasi hal-hal jahat di kota Liangzhou. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang istimewa terjadi di kota Liangzhou. Tapi hari ini, pertarungan yang begitu berisik dimulai. Ji Hao mengangkat alisnya, menyeringai dan bertanya, Saudara Guang Cheng, apakah kamu sudah tinggal di sini sepanjang waktu untuk mengawasi kota Liangzhou? Di telinga Ji Hao, kata-kata Guang Cheng terdengar seperti tsunami. Apakah itu berarti, Yu Yu dan kedua saudara laki-lakinya telah diam-diam melakukan sesuatu kepada non-manusia selama ini? Sudah berapa tahun sejak kota Liangzhou dibangun? 10.000 tahun, 100.000 tahun, bahkan lebih lama. Berapa tahun pendeta Guang Cheng tinggal di sini? 10.000 tahun, 100.000 tahun, bahkan lebih lama. Saudaraku, dengan apa yang terjadi hari ini, aku mungkin membuatmu tertawa. Kata Ji Hao. Guang Cheng tersenyum menggelengkan kepalanya, mengambil cangkir teh dan berkata, apa yang bisa ditertawakan? Aku, sebagai saudaramu, cukup terkejut. Adik laki-laki, kerja bagus. Tehnya menyegarkan dan harum, rasanya sedikit pahit, tetapi dengan aftertaste manis yang indah. Aliran teh menyembur ke perut Ji Hao, setelah itu dia langsung merasakan kekuatan hangat melonjak tepat ke kepalanya, yang membuat seluruh tubuhnya terasa hangat dan sesuai. Jelas, teh ini istimewa. Dari satu cangkir teh, Ji Hao mendapatkan lebih dari hasil setengah tahun kultivasi yang parah. Teh yang dicicipi ringan mengandung kekuatan besar, yang membuat Ji Hao berkeringat seolah-olah dia baru saja menyelesaikan pertarungan yang intens. Dari sumsum hingga kulitnya, Ji Hao merasa seperti itu dia benar-benar bersih. Kekuatan bintang spiritualnya sekarang melonjak dengan sangat lancar di dalam tubuhnya. Sedikit mengencangkan ototnya, dia dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan fisiknya. Ini adalah teh yang luar biasa, teh kelas atas, dan luar biasa. Pendeta Guang Cheng mengumpulkan biji semua jenis teh ajaib dari setiap penjuru dunia, dan membiarkan teh ini sendiri di waktu senggangnya, sambil menonton di kota Liangzhou di daerah pegunungan ini.
Saat mencicipi teh yang enak ini, Ji Hao banyak berbicara dengan pendeta Guang Cheng. Dipimpin oleh topik tersebut, Ji Hao bertanya kepada Guang Cheng tentang alasan mengapa dia datang ke sini untuk mengawasi kota Liangzhou. Ini adalah pertama kalinya Ji Hao dan Guang Cheng bertemu satu sama lain, tetapi Ji Hao dengan jelas menunjukkan identitas Guang Cheng. Mungkin karena Ji Hao telah menyebutkan sejarah yang cukup dibanggakan Guang Cheng, dia memberitahu Ji Hao banyak hal tanpa syarat. Dalam kata-kata Guang Cheng, ini adalah cerita yang panjang, dan dia harus memulai dari awal. Sebagai ejekan diri sendiri, Guang Cheng mengatakan bahwa dia telah hidup cukup lama, yang memungkinkannya untuk menyaksikan banyak hal dan bertemu banyak orang. Banyak hal yang telah dia lalui semuanya sudah dilupakan oleh umat manusia dengan sengaja atau tidak sengaja. Misalnya, Guang Cheng menyaksikan era tergelap umat manusia. Saat itu, umat manusia baru saja mencapai kekuatan garis keturunan yang diwariskan dari makhluk-makhluk legendaris itu. Di dunia primitif yang berbahaya, umat manusia akhirnya memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, dan budaya umat manusia secara bertahap mulai berkembang dari hambar. Saat itu, non-manusia menyerang. Hari itu, Guang Cheng sedang mengembara di dunia, dipandu oleh inspirasi di hatinya. Dia membuntuti naga bawah tanah yang bergerak cepat dan besar, bercita-cita untuk menemukan sarang naga bawah tanah ini. Itu pasti tempat yang sangat berharga, yang memiliki harta yang luar biasa tersembunyi di dalamnya. Saat Guang Cheng hampir menemukan sarang naga, langit yang cerah tiba-tiba menjadi gelap. 3 matahari aneh dan 9 bulan, yang belum pernah muncul di langit dunia Pangu, muncul dari langit secara bersamaan, bersama dengan getaran kekuatan yang menakutkan, yang bahkan membuat Guang Cheng merasa sulit bernapas, turun dari langit. Langit dunia Pangu terkoyak. Radius 100 mil, portal raksasa dihancurkan di langit oleh kekuatan yang sangat besar. Setelah kekuatan ini berubah menjadi tinju selebar puluhan mil, meraung turun dari udara dan mendarat di daerah pegunungan. Daerah pegunungan itu membentang ratusan juta mil, dengan puncak yang menjulang tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saat tinju besar itu hancur, seluruh area gunung ini diratakan, berubah menjadi area dataran yang luas. Dataran Liangzhou, tempat kota Liangzhou berada, diciptakan oleh pukulan itu saat itu, kata Guang Cheng sambil menggerakkan sudut mulutnya. Dia mengambil cangkir tehnya dan menyesap tehnya. Sudut mulut Ji Hao juga bergerak-gerak, dan bahkan senyumnya membeku. Dataran Liangzhou, yang radiusnya ratusan juta mil, tanpa batas yang terlihat, sebenarnya dibuat oleh pukulan. Dengan kekuatan tingkat ilahi penyihir tingkat tinggi Ji Hao saat ini, dia bisa memecahkan gunung atau sungai dengan pukulan. Tetapi untuk menciptakan dataran raksasa seperti itu, dia harus mengolah dirinya sendiri dengan sangat setidaknya selama lebih dari 100 tahun. Sangat kuat, kata Ji Hao. Menakutkan. Wajah Guang Cheng berputar saat dia melanjutkan dengan hambar, "Paman saya bangga, saya kira dia tidak mau menyebutkan hal-hal seperti itu kepada murid-muridnya. Tapi saya sendiri telah melaluinya, dan saya tahu betapa menakutkannya kekuatan itu." Itu benar, pikir Ji Hao. Yu Yu agak bangga, dan tidak akan pernah mengakui kekalahan. Orang tidak pernah bisa mendengarnya berbicara tentang hal-hal seperti seberapa kuat musuhnya, atau betapa sulitnya musuh untuk dihadapi. Bagi seseorang seperti Yu Yu, tidak peduli seberapa kuat musuhnya, satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah mencabut pedang, bergegas dan meretas. Apa yang dia katakan tentang itu? Oleh karena itu, sama sekali tidak mungkin bagi Yu Yu untuk menyebutkan cerita-cerita lama ini kepada Ji Hao. Po, Guiling dan murid-murid Yu Yu lainnya telah membuat Yu Yu kurang lebih marah, dan mereka juga tidak akan mengatakan apapun yang mungkin merugikan harga diri mereka, kepada adik laki-laki mereka, Ji Hao. Guang Cheng terus memberitahu Ji Hao bahwa dia berada tepat di sebidang gurun, menyaksikan banyak istana logam besar dan indah turun dari langit yang hancur, satu demi satu. Aliran cahaya berapi-api menyilaukan di udara sementara istana logam itu jatuh ke bumi seperti gelombang bintang jatuh. Istana logam itu mendarat di tanah dan menciptakan penyok yang sangat besar. Makhluk hidup di tempat itu mungkin terpengaruh oleh getaran intensif, karena itu, pintu semua istana logam itu akhirnya terbuka. Sekelompok besar prajurit non-manusia menunggang makhluk aneh, yang tidak pernah ditemukan di dunia Pangu, dan bergegas keluar.
Guang Cheng terus terang memberitahu Ji Hao bahwa, pada awalnya, dia tidak ingin bertarung melawan makhluk non-manusia itu. Bagi Guang Cheng, kultivasinya telah mencapai tingkat tertentu saat itu. Dia suka duduk di puncak gunung untuk menyaksikan matahari terbit, menghitung bintang-bintang, merasakan angin dan awan, melihat bunga mekar dan layu. Makhluk-makhluk non-manusia itu tidak pernah menyinggung perasaannya, jadi mengapa dia memulai pertarungan melawan mereka? Pembudidaya seperti kami menyukai kehidupan bebas, dan bertarung tidak pernah menjadi salah satu pengejaran kami, kata Guang Cheng dengan serius kepada Ji Hao. Oleh karena itu, orang yang menderita lebih dulu adalah umat manusia. Tentara non-manusia menyapu seluruh dunia dan memperbudak manusia secara paksa. Mereka memperlakukan manusia seperti ternak dan melakukan apapun yang mereka inginkan kepada mereka. Mereka membunuh manusia sebanyak yang mereka suka, bahkan memberi makan manusia ke tunggangan mereka sebagai persediaan makanan. Pada saat itu, klan manusia telah membuat perjanjian dengan makhluk kuat legendaris itu dan memperoleh kekuatan yang diwariskan dari mereka, membangun altar untuk menyembah makhluk-makhluk itu. Adapun makhluk kuat itu, mereka harus melindungi umat manusia. Oleh karena itu, perang pertama meledak antara makhluk kuat itu dan non-manusia. Pasukan tangguh makhluk kuat legendaris dunia Pangu melancarkan serangan mendadak ke non-manusia pada bulan ke-6 sejak mereka datang ke dunia ini. Guang Cheng menyaksikan perang besar itu. Makhluk legendaris yang tak terhitung jumlahnya menyerang tentara non-manusia dengan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Bahkan makhluk legendaris yang bangga seperti naga dan phoenix keluar satu demi satu dan bergabung dalam perang brutal melawan non-manusia. Namun demikian, non-manusia sudah memiliki peradaban yang maju saat itu sementara gaya bertarung makhluk legendaris itu masih sederhana dan primitif. Makhluk-makhluk kuat itu bertarung hanya dengan kekuatan alami dan gigi dan cakar mereka yang tajam. Oleh karena itu, pasukan makhluk legendaris dunia Pangu dikalahkan total. Beberapa dari makhluk itu terbunuh, beberapa melarikan diri, dan sisanya ditangkap oleh non-manusia, menjadi tunggangan mereka. Itu adalah periode yang sangat panjang dan gelap. Tentara non-manusia menyapu tanah primitif. Karena jumlah makhluk non-manusia tidak begitu besar saat itu, seluruh dunia tidak tersentuh oleh mereka. Sebagai pelindung umat manusia, sejumlah besar makhluk legendaris itu terbunuh. Oleh karena itu, umat manusia secara bertahap membebaskan diri dari efek makhluk-makhluk itu, dan mulai hidup mandiri di dunia primitif. Saat itulah klan manusia mulai membentuk aliansi. Bersambung.